Saatnya kita bergabung dengan warga negara Indonesia yang posisinya saat ini juga ada di Turki, persisnya di Bursa, di Provinsi Bursa, untuk mengetahui cerita Ramadan di sana. Sudah bergabung saat ini Mas J. Ramadan, kandidat PhD International Relations Doctoral Program di Uludağ University Kota Bursa, Jambi. Assalamualaikum, selamat malam di sana Mas, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Turki. Saya sampaikan kepada Mas Iqbal dan seluruh penonton Kompas TV dimanapun berada. Iya, ini kan posisi lagi lockdown ya Mas ya. Kalau boleh digambarkan keadaan di Bursa saat ini, seketat apa penguncian wilayah ini di sana? Jadi, Mas Iqbal, di bursa ini cukup ketat ya, utamanya seluruh sekitar 81 wilayah provinsi di Turki dilakukan lockdown yang memang cukup ketat, di mana polisi dan para militer juga berpatroli dan mendirikan pos-pos bagaimana yang tadi telah diberitakan. Dan di sini memang aktivitas interaksi sosial masyarakat berkurang setidaknya 70-80%. Hanya diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah itu hanya untuk kegiatan esensial saja seperti sholat Jumat dan juga mungkin membeli bahan makanan ataupun juga berobat atau membeli obat di apotek terdekat begitu. Hmm. Dan untuk perjalanan antar kota pun dikurangi sampai 50% baik dari kapasitas maupun juga density-nya atau kepadatannya seperti itu. Dan juga Oke. perjalanan antar kota juga sangat dibatasi. Itu sampai ada pemberlakuan jam malam nggak, Mas? Maksudnya aktivitas warga tidak boleh dilakukan dari jam sekian sampai jam sekian begitu untuk malam hari? Bahkan sebenarnya sejak tanggal 29 Maret dari jam 7 hingga nanti tanggal 17 Mei jam 5 pagi itu sebenarnya tidak boleh ada kegiatan di luar rumah, Mmm, seperti itu. Jadi sama memang sekali tidak boleh ada orang keluar rumah begitu ya? sama sekali tidak boleh keluar rumah. Mungkin pun boleh keluar rumah atau apartemennya itu hanya di kompleksnya yang saja yang terlindung oleh pagar apartemennya. Namun keluar dari lebih dari situ mungkin akan ditindak. Bahkan bagi orang asing yang kedapatan melanggar protokol kesehatan akan dicabut izin tinggalnya seperti itu dan juga Mmm, dikenakan denda sekitar $300. oke. Saya mau tahu dulu, Anda sudah di sana di Turki, ini tahun keberapa? Ini adalah Ramadan yang ketiga. Oke, berarti Anda sudah pernah, menikmati masa-masa pengetatan juga di tahun lalu ya, di masa awal-awal Betul. pandemi. Kira-kira ada yang berbeda nggak dengan kondisi yang tahun ini dengan tahun sebelumnya? Wah, ini sangat berbeda sekali, Mas Iqbal, bahwasanya ketika tahun 2018 saya datang ke Turki, mengalami Ramadan pertama itu menyenangkan, karena di sini kita sebagai mahasiswa itu diberikan fasilitas biasanya dari pemerintah untuk buka bersama dan juga begitu banyaknya undangan untuk buka bersama, baik dari Sosialisasinya enak gitu ya? heeh, Mmm, dari LSM maupun juga, organisasi, lain bahkan perusahaan dan juga kita sesama warga Indonesia saling mengundang satu sama lain biasanya. mmm. Namun setelah tahun 2020 ada pandemi, oh hal ini berubah 180 derajat karena kita semua harus, stay di rumah. Namun, pemerintah Turki baik juga maupun KBRI dan KJRI mengirimkan kita biasanya, sedikit hadiah atau sembako. Mmm. Jadi kami dari hampir setiap bulan kami mendapatkan yang namanya erzak atau seperti parcel berisi Oke. gula, beras, bahkan Mmm, kacang-kacangan seperti oke. itu. Untuk, menggantilah istilahnya. Biasanya Ah, setiap hari diberikan sajian buka gratis, seperti itu. baik. Ini kan kondisinya lagi tinggi-tingginya kasus nih, kasus positif lagi tinggi-tingginya makanya ada penguncian wilayah di situ. Saya boleh tahu juga nggak kabar teman-teman di sana apakah sudah divaksinasi Mas dengan teman-teman warga negara Indonesia di sana? Nah, sayang sekali untuk warga negara Indonesia saat ini belum ada kepastian apakah kita akan mendapatkan, vaksin dari pemerintah Turki ataupun jenis vaksinnya seperti apa. Namun dari kabar yang terus saya ikuti melalui pemberitaan lokal bahwasanya, Turki sendiri telah membeli vaksin sekitar 40 juta dosis dan juga memproduksi vaksin lokal yang namanya fase 1 dan juga fase 2. Nah, fase 1 ini untuk varian awal yang muncul di Wuhan dan fase 2 ini adalah, vaksin terbaru yang menggunakan metode, VLV atau menggunakan virus like particle Mhm. dan untuk menangkal varian yang di Inggris. Nah, kemungkinan akan ada lagi fase 3 karena kan ada varian baru yang India juga kan. Nah, Ya. oleh karenanya vaksin ini yang mungkin akan kita dapatkan dan mungkin paling cepat kita dapatkan pun untuk warga negara asing mungkin tahun depan karena
masyarakat Turki sekitar 80 juta mungkin akan didahulukan sebelum warga asing. Pun Wow, menunggunya yang cukup lama juga ya. betul, sepertinya tahun depan mungkin akan dapat. Itu pun kalau menurut tebak-tebakan saya ya, tapi saya belum konfirmasi lagi. Mungkin nanti Oke, akan saya. baik. Setidaknya ini jadi gambaran ya buat penonton kita yang saat ini menyaksikan perbincangan kita hari ini tentang kondisi Anda dan juga teman-teman warga Indonesia di Turki. Mas Rama, terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama kami hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Mas Rama. Assalamualaikum.